Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Indonesia dan Malaysia, dua negara yang berbagi bahasa, budaya, dan akar sejarah yang hampir sama. Kita tumbuh dengan pantun yang mirip, lagu rakyat yang serupa, bahkan kata-kata sehari-hari yang nyaris tak berbeda. Namun, sejarah mencatat satu ironi yang cukup besar. Di balik kedekatan itu, pernah ada masa ketika senjata diarahkan, pasukan disusupkan, dan perang nyaris pecah antara sesama bangsa serumpun. Konflik ini bukan sekedar perselisihan biasa. Ini adalah gabungan dari ideologi, ego kekuasaan, dan juga kepentingan global. Inilah kisah konfrontasi Indonesia-Malaysia. Untuk memahami konflik ini, kita harus mundur dulu ke awal tahun 1960-an. Saat itu, dunia sedang terbelah dua. Di satu sisi, blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Di sisi lain, blok timur dengan Uni Soviet dan juga Cina. Asia Tenggara menjadi medan perebutan pengaruh pada saat itu. Negara-negara yang baru merdeka dipaksa untuk memilih arah. Indonesia, di bawah pimpinan Presiden Soekarno, mengambil posisi yang tegas, anti-imperialisme, anti-kolonialisme, dan curiga terhadap Barat. Sementara itu, Inggris yang masih memiliki kepentingan di kawasan merancang pembentukan Federasi Malaysia. Federasi ini akan menggabungkan Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Bagi Inggris, ini adalah langkah dekolonisasi terkontrol. Namun bagi Soekarno, ini adalah kolonialisme gaya baru. Presiden Soekarno tidak melihat Malaysia sebagai negara merdeka yang berdiri sendiri. Ia melihatnya sebagai boneka Inggris. Menurut Soekarno, pembentukan Malaysia adalah cara Barat untuk menahan pengaruh Indonesia, menghalangi gerakan kiri di Asia Tenggara, menjaga kepentingan ekonomi dan militer Inggris. Indonesia pun merasa terkepung. Di utara ada Malaysia, di timur ada Papua yang belum sepenuhnya aman, dan di dalam negeri tensi politik yang juga memanas. Soekarno merasa revolusi Indonesia sedang terancam, dan dari sinilah konfrontasi dimulai. Pada tahun 1963 menjadi titik balik dalam sebuah pidato yang kemudian melegenda. Soekarno melontarkan kalimat yang menggema ke seantero negeri, Ganyang Malaysia. Di depan halaman Istana Merdeka, di mana berkumpul lebih dari 1 juta sukarelawan di ibu kota, seluruh perhatian dunia diarahkan ke Jakarta. Kota-kota seperti Washington, London, dan Kuala Lumpur memasang telinga untuk mengetahui apa gerangan yang hendak diberikan oleh pemimpin besar revolusi. Presiden Soekarno pada awal amaratnya berkata, hari ini 3 Mei 1964 telah berkumpul dalam satu apel besar yang saya perintahkan beberapa hari yang lalu
21 juta sukarelawan Indonesia untuk menerima langsung dari saya komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi, Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia, setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia, mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia. Setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Kalimat ini bukan slogan kosong. Ini adalah pernyataan sikap politik dan militer. Indonesia resmi melancarkan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Tujuannya jelas, menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia, menekan Inggris dan sekutunya, dan juga menunjukkan Indonesia sebagai pemimpin revolusi Asia. Nasionalisme dibakar, propaganda disebarkan, rakyat disiapkan secara mental untuk konflik. Perlu diingat, konfrontasi ini tidak berbentuk perang terbuka besar-besaran. Namun justru itulah yang membuatnya berbahaya. Indonesia pun melakukan infiltrasi pasukan ke Sabah dan Sarawak. Operasi militer skala kecil. Dukungan terhadap kelompok anti Malaysia. Pasukan sukarelawan dan militer Indonesia menyusup lewat hutan Kalimantan. Bentrokan senjata pun terjadi di perbatasan. Di sisi lain, Malaysia tidak sendirian. Inggris mengirim pasukan. Australia dan Selandia Baru pun ikut membantu. Asia Tenggara berubah menjadi arena konflik diam-diam, perang dingin. Tak banyak yang tahu, tak banyak yang diliput, namun nyawa tetap melayang. Di tengah semua ini, yang paling menderita adalah rakyat. Hubungan masyarakat Indonesia dan Malaysia yang sebelumnya akrab berubah menjadi dingin, curiga, penuh prasangka. Media di kedua negara pun memainkan peran yang sangat besar. Narasi musuh dibangun, nasionalisme dipelintir. Padahal di perbatasan, keluarga masih punya darah yang sama, bahasa tetap serumpun, budaya pun tak berubah. Namun politik memaksa mereka untuk saling membenci.
Konfrontasi ini menguras banyak hal. Ekonomi Indonesia melemah, militer kelelahan, stabilitas nasional jadi terganggu, dan di saat yang sama situasi politik dalam negeri Indonesia pun memanas. Tahun 1965 terjadi peristiwa besar yang mengubah segalanya. Ya, peristiwa 30 September. Kekuasaan Soekarno perlahan runtuh. Soeharto pun naik ke tampuk kekuasaan. Dan bersama perubahan rezim, arah kebijakan luar negeri Indonesia pun ikut berubah. Pada tahun 1966, Indonesia dan Malaysia akhirnya duduk di meja perundingan. Konfrontasi resmi dihentikan. Indonesia pun mengakui Malaysia. Hubungan diplomatik dipulihkan. Tak lama setelah itu, ironi sejarah terjadi. Indonesia dan Malaysia, dua negara yang pernah nyaris berperang, justru menjadi pendiri ASEAN. Organisasi yang bertujuan menjaga perdamaian, mencegah konflik serupa terulang kembali, dan memperkuat kerjasama kawasan. Meski konfrontasi telah lama berakhir, bayangannya belum sepenuhnya hilang. Isu-isu seperti klaim budaya, perbatasan, tenaga kerja, dan juga sepak bola seringkali membangkitkan emosi lama. Konflik masa lalu meninggalkan trauma kolektif. Sentimen kami dan mereka masih mudah dipantik. Padahal sejarah telah membuktikan konflik ini bukan lahir dari perbedaan rakyat, melainkan dari kepentingan elit dan geopolitik global. Konflik Indonesia-Malaysia adalah pelajaran berharga bahwa nasionalisme tanpa kendali bisa membutakan, bahwa politik global bisa memecah saudara, dan bahwa perang tidak selalu dimulai dengan kebencian, tetapi seringkali dimulai dengan ambisi. Indonesia dan Malaysia pernah hampir saling menghancurkan. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa mereka mampu berdamai. Karena pada akhirnya yang lebih kuat dari konflik adalah kesadaran bahwa kita berasal dari akar yang sama. Dan sejarah selalu memberi kita pilihan, mengulang luka atau belajar darinya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Lesarian pamit dan sampai jumpa.